Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam momen kali ini. Saya akan mencoba untuk berbagi informasi setelah adik-adik mahasiswa mendaftar KKNT di Siagadu. Ya, ini tahapan adik-adik mahasiswa ini telah mendaftar KKNT di Siagadu. Telah kita lalui tahapan KRS di Siagadu dan SIM KKN yang telah menyita banyak tenaga dan pikiran, banyak persoalan teknis di lapangan. Baik. Akhirnya Ketua Prodi membuka KKNT 20 SKS di Siagadu dan mahasiswa bisa KRS sekarang. Walaupun beberapa mahasiswa yang berniat untuk mengikuti KKN belum bisa KRS karena ada persoalan, yakni sedang mengajukan penurunan UKT atau yang lain dan mahasiswa tidak perlu resah karena beberapa prodi telah mengirimkan nama-nama mahasiswa yang belum bisa KRS dan nanti akan mengikuti KKN, dan nama-nama itu telah ada di meja divisi KKN, sehingga mereka yang telah diberikan istilahnya diberikan daftar, prodi memberikan daftar ke kami, maka mahasiswa ini nanti akan tetap bisa mengikuti tahapan-tahapan KKN walaupun belum KRS, atau nanti ada mekanisme misalnya nanti divisi KKN akan berbicara dengan BPTI bagaimana supaya mahasiswa yang belum KRS ini istilahnya bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok mahasiswa KKN gitu ya, kelompok-kelompok mahasiswa KKN. Dan ada beberapa pertanyaan dari adik-adik mahasiswa yang berada di luar Jawa, Jadi ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Aceh, ada yang dari Manado bertanya, lalu bagaimana kami ini KKN-nya, apakah di daerah kami atau mengikuti divisi KKN daerah-daerah yang telah ditentukan. Nah, mungkin sebelum kita berdebat soal lokasi, maka izinkan saya memberikan sedikit pandangan tentang KKN MBKM ini. Jadi KKN MBKM ini lebih menekankan pada kolaborasi kelompok dalam sebuah proyek di desa, kelurahan, sehingga mahasiswa tidak sendirian. Nah, mereka yang berada di luar desa, kelurahan, kabupaten yang telah ditentukan divisi KKN dapat kolaborasi secara daring. Artinya bahwa divisi KKN kemungkinan besar menentukan beberapa wilayah. Misalnya sebut saja misalnya Surabaya, lalu Mojokerto, lalu Jombang, lalu misalnya Lamongan, Bawean, atau Lumajang, atau daerah lain. Artinya bahwa ketika divisi KKN menentukan daerah itu dengan pertimbangan satu, daerah tersebut misalnya telah dijadikan tempat KKN sebelumnya, misalnya Surabaya dan Mojokerto itu telah dilakukan KKN MBKM sebelumnya, sehingga untuk proses perizinan lebih mudah dan mahasiswa bisa melanjutkan program sebelumnya. Itu kemudahannya.
Atau yang kedua, misalnya ada beberapa proyek baru, misalnya ada UNISA terkait dengan beberapa dosen atau juga prodi misalnya punya proyek di sebuah tempat tersebut, sehingga nanti mahasiswa bisa berkolaborasi, artinya sehingga ada kemudahan juga dalam perizinan dan juga mudah dalam menjalankan program, artinya. Nah, mereka yang tinggal di Kalimantan, Jakarta, Bogor, Aceh, Bali, Mataram, dan sebagainya bisa berkolaborasi secara daring. Karena KKN ini bukan hanya kerja fisik semata, tapi lebih kerja ilmiah, sehingga perlu kolaborasi ide, perluasan jejaring, dan gotong royong, dan sebagainya. Nah, kolaborasi online ini sangat ditekankan ketika mereka yang ada di luar jangkauan, dalam arti di luar desa atau kelurahan yang telah dipilih oleh divisi KKN. Jadi, walaupun misalnya mahasiswa itu berada di Kalimantan, mahasiswa bisa melakukan observasi online. Jadi tetap bisa membantu kelompoknya. Tadi saya katakan bahwa KKN ini adalah kerja ilmiah, bukan kerja fisik atau kerja otot ya. Jadi bisa melakukan observasi online tentang desa tersebut. Karena apa, ini adalah era digital. Jadi data tentang desa X, kegiatan masyarakat di desa X itu tersebar di internet. Banyak desa yang sudah punya laman di internet, data soal penduduk, usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan terekam dalam BPS yang bisa diakses secara online. Jadi kalaupun nanti misalnya dosen juga melakukan penelitian, juga tahap awal adalah observasi. Jadi observasi di internet dengan memanfaatkan data-data sekunder istilahnya ya. Jadi itu melimpah. Nah, tidak hanya tentang jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan, tetapi juga tentang potensi di desa X gitu ya. Banyak ataupun juga permasalahan tentang yang ada di desa itu juga telah tereksplorasi dan diekspos di sosial media atau portal berita. Jadi sebenarnya observasi online ini akan melengkapi observasi face to face yang dilakukan oleh anggotanya atau teman-temannya itu. Nah, jadi tidak hanya pengembangan perangkat ya, tapi sebenarnya mahasiswa misalnya di Bogor, dia bisa berkolaborasi saat mengembangkan perangkat ya. Tadi kan desain program ya, sekarang mengembangkan perangkat. Itu juga bisa. Jadi nanti mahasiswa yang ada di Bogor itu bisa membantu menyiapkan materi-materi pelatihan misalnya, media sosial atau media sosialisasi, atau soal-soal tentang literasi misalnya jika kalau asistensi mengajar. Bisa juga membuat undangan kegiatan dan menyebarkan ke undangan. Jadi sebenarnya banyak pekerjaan yang bisa dilakukan juga untuk membantu tim itu ya. Apalagi menyiapkan materi kan gitu, media-media sosialisasi yang yang komunikatif gitu ya. Jadi itu bisa di tahapan KKN yang mengembangkan perangkat pun juga. Bahkan ketika mengembangkan program itu juga bisa. Jadi ketika mahasiswa itu di Mataram misalnya bisa berkolaborasi saat implementasi program misalnya. Karena kembali dia katakan bahwa KKN ini tidak melulu kerja fisik ya, tetapi lebih pada kolaborasi pentahelik. Pentahelik menghubungkan mitra dampingan dengan kekuatan-kekuatan di luar mereka yang dapat membantu dan memberdayakan mitra itu. Jadi soal jaringan, jejaring, dan meyakinkan stakeholder untuk membantu mahasiswa KKN dan mitra dampingnya serta stakeholder itu perlu kerja keras juga. Jadi itu diperlukan kerja tadi keras juga cerdas kan gitu ya. Mahasiswa di Mataram dapat mengidentifikasi stakeholder yang potensial. Ya, jadi membantu tim dengan membuatkan undangan, dengan menyampaikan undangan, serta meyakinkan pentingnya kegiatan pemberdayaan ini. Dan kelompok yang lain yang ada di lokasi KKN itu bisa kopi darat.
dengan menemui stakeholder secara face to face seperti itu. Nah, tadi kan implementasi ya, implementasi program. Bahkan juga bisa ketika di saat diseminasi program, tahapan KKN. Mahasiswa yang di Aceh bisa melakukan, bisa kolaborasi dengan timnya di saat tahapan diseminasi program. Ini tahapan yang krusial, adik-adik ya. Misalnya bagaimana membuat konten-konten yang tidak saja menarik stakeholder ya, tapi juga konten-konten itu berdampak pada perubahan. Nah, ini misalnya diseminasi dapat berupa foto, video, film pendek yang diunggah di sosial media. Ini perlu kerja keras dan cerdas. Jadi mereka yang ada di Aceh bisa membantu edit, bisa membantu membuatkan semacam ilustrasi. Nah, itu banyak dibutuhkan. Nah, diseminasi juga bisa berupa buku atau artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal ilmiah atau media massa. Nah, ini juga sama. Jadi ketika misalnya nanti kelompok KKN memutuskan membuat buku gitu ya, membuat buku atau artikel ilmiah kan gitu ya. Karena di beberapa universitas itu sudah tagihan KKN itu tidak hanya sekedar laporan akhir ya, tapi sudah bisa berupa buku yang ada yang ilmiah, buku-buku yang best practice lah istilahnya, buku-buku yang praktek terbaik yang telah dilakukan itu. Atau artikel ilmiah yang dipublish di jurnal baik nasional maupun internasional. Jadi itu sudah menjadi tagihan KKN. Nah, di kita mungkin bisa diawali oleh kelompok ini. Nah itu. Nah, ketika membuat buku dan artikel ilmiah ini juga bisa dilakukan oleh mereka yang ada di Aceh tadi atau ada di Jakarta atau ada di Bogor itu bisa. Nah, tadi mahasiswa juga bisa berkolaborasi pada tahapan monitoring dan evaluasi. Misalnya mahasiswa yang ada di Makassar gitu membantu timnya mengembangkan instrumen monitoring dan evaluasi. Dan ini tidak mudah adik-adik ya. Karena perlu membaca jenis-jenis monitoring dan evaluasi. Nanti adik-adik akan dibantu oleh dosen-dosen dan bagaimana cara memilih jenis monitoring yang pas, yang cocok gitu ya. Nah, tapi kan tetap juga harus mengembangkan instrumen agar mudah dipahami oleh mitra, stakeholder atau warga itu ya. Nah, ini kan dibutuhkan kerja juga kan, bisa dikolaborasikan gitu ya. Bahkan kolaborasi ini bisa juga pada tahap pengembangan laporan. Misalnya ada masa di Ambon berkolaborasi dengan kelompoknya. Nah, mengembangkan laporan ini juga penting. Itu kan juga perlu kerja keras juga. Jadi mengelola laporan logbook harian itu ya menjadi laporan ilmiah itu juga perlu kerja keras ya. Ya, perlu membuat kalimat yang baku, paragraf yang koheren dan juga bahasa atau kalimat-kalimat yang bisa dibaca oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan dan intelektualitas yang bermacam-macam itu. Nah, seperti itu, adik-adik. Nah, itu kenapa sih kolaborasi gitu pertanyaannya ya. Dan misalnya ada yang, saya tetap di Aceh satu orang gitu, atau saya aja di Makassar satu orang gitu, atau di Ambon satu orang. Nah, bayangkan nih ya, adik-adik ini kan KKN 20 SKS ya, satu semester, dan dibimbing oleh satu DPL, dan juga ada 5 dosen. Nah, bayangkan Anda jika Anda sendirian kan gitu ya. Nah, ini kan berarti kan lebih banyak lebih banyak dosennya ketimbang Anda kan gitu ya. Nah, misalnya. Nah, jadi KKNT 20 SKS ini memiliki 5 tahapan adik-adik. Ada mendesain program, mengembangkan perangkat, mengembangkan program, diseminasi program, monitoring dan evaluasi program, mengembangkan laporan. Nah, bayangkan jika Anda kerja sendirian kan gitu ya. Ini apa tidak kesulitan kan gitu ya. KKNT 20 SKS ini juga perlu mitra dampingan karena ada yang diberdayakan kan gitu ya. Misalnya karena ini pemberdayaan. Walaupun cuma 5 orang, 10 orang itu harus ada mitranya.
Nah, dan juga ada stakeholder, pemangku kepentingan, ada stakeholder lokal gitu ya. Stakeholder yang ada di tempat mitra dampingan tadi, dan juga ada yang non lokal di daerah lain atau di tempat lain yang sebenarnya adalah terkoneksi juga. Nah, perlu menjalin kerjasama pentahelik ya. Pentahelik ini 5 elemen: pemerintah, media, bisnis, komunitas, komunitas tokoh-tokoh masyarakat itu, dan kampus. Ini tidak mudah, tidak mudah, perlu kerja yang keras oleh beberapa orang, tim kan gitu ya. Nah, apa tidak kedodoran kalau misalnya sendirian atau diatasi sendiri ya adik-adik. Jadi itu perlu dipertimbangkan lagi kalau misalnya tetap bersikukuh di daerahnya. Nah, seperti itu. Dan lalu bagaimana cara menentukan tema KKN misalnya? Tema KKN ini juga banyak pertanyaan. Saya ini memilih disim KKN itu berdasarkan tema atau bagaimana kan itu ya. Itu juga banyak pertanyaan beberapa hari ini ya. Ya, jadi ada 5 tema KKN, yaitu adalah asistensi mengajar, kewirausahaan, proyek di desa, proyek kemanusiaan, dan terakhir adalah proyek atau studi independen ya. Jadi kalau proyek independen atau studi independen. Nah, mengapa KRS mahasiswa desa Kadu itu KKNT 20 SKS tanpa dipecah ke dalam beberapa mata kuliah? Ah, ini pertanyaan-pertanyaan dari ketua prodi, kenapa kok gelondongan gitu ya? Nah, ini coba saya jawab ya. Karena adik-adik mahasiswa ini kan belum dapat mengetahui tema KKN yang akan dipilih oleh kelompok ya. Karena nanti kan tema itu kan hasil dari observasi kelompok bersama dengan mitra juga, dengan stakeholder gitu ya. Makanya nanti kan setelah mahasiswa mendapat kelompok dan mendapat tempat desa atau kelurahan, mahasiswa kan dibimbing DPR. Lalu juga ada dosen yang mengajar KKN, terutama mata kuliah desain program. Nah, itu akan membimbing adik-adik itu untuk melakukan observasi awal. Ya, melihat potensi, melihat permasalahan yang ada di masyarakat itu, diskusi dengan mitra, banyak melakukan silaturahmi dengan kelompok-kelompok masyarakat, dengan komunitas, dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama, tokoh perempuan, atau lembaga-lembaga lain yang ada di situ. Nah, jadi ini perlu observasi awal dengan mitra yang intens 1 minggu atau 2 minggu misalnya, tergantung kecepatan dari tim itu ya. Nah, tema KKN kan hasil dari observasi yang mempertimbangkan aspek besaran masalah yang dihadapi oleh warga atau masyarakat itu. Misalnya yang dihadapi adalah ini literasi membaca dan literasi matematika misalnya. Yang dihadapi adalah misalnya minimnya usaha kewirausahaan di kalangan remaja misalnya, atau beberapa ibu-ibu misalnya kesulitan dalam mengembangkan usahanya misalnya, atau misalnya besaran masalah misalnya kepala desa ingin memajukan bumdesnya itu ya, memajukan bumdes misalnya, atau mencoba untuk memperbaiki sanitasi misalnya. Nah ini kan hasil dari di atas, bukan di atas meja ya, di atas meja atau di kampus ya, tapi ini kan ada di lapangan kan itu ya. Nah, seperti itu, sehingga nanti ada kesepakatan, ada workshop, ada diskusi dengan kelompok, dengan mitra, dengan stakeholder, sehingga nanti menghasilkan tema KKN apa gitu. Nah, kewirausahaan. Nah, itu makanya kenapa di CKD itu tidak ditulis dulu, karena kita belum tahu kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kecuali misalnya nanti misalnya adik-adik yang misalnya yang di tempat KKN yang baru memang harus melakukan observasi, kecuali di kelompok KKN yang meneruskan KKNT sebelumnya. Misalnya sebelumnya ini tahun 2021 akhir itu ada beberapa kelompok KKN yang di Surabaya dan di Mojokerto. Nah, itu kalau melanjutkan bisa dilanjutkan kelompok itu dengan tema yang sama, tidak boleh beda ya, jadi ya. Kalau misalnya tema awalnya itu adalah kewirausahaan ya tetap kewirausahaan. Kalau tema awalnya adalah proyek di desa ya tetap proyek desa.
Misalnya misalnya proyek itu sudah benar-benar sudah sukses berhasil gitu ya, misalnya Anda boleh beralih. Tapi kalau masih perlu dikembangkan lebih lanjut ya tetap dilanjutkan tema yang telah diawali oleh kelompok sebelumnya. Nah, nanti adik-adik mahasiswa itu ada DPL dan juga ada dosen yang mengajar KKN. Jadi nanti ini untuk sementara jangan resah dulu ya. Ini sementara ini biarkan divisi KKN mencoba untuk berpikir dan memetakan gitu ya. Memetakan dan menyiapkan TOT dan juga penlat. Jadi nanti ini tidak sekedar terus diterjunkan tidak, tapi juga ada pendidikan dan pelatihan untuk mahasiswa. Dan juga ada TOT untuk DPL dan untuk dosen yang mengajar KKN. Jadi nanti itu mahasiswa sebelum diterjunkan dibekali dulu. Nah, karena ini sudah barusan KRS dan beberapa barusan juga mendaftar di KKN, nah ini jangan resah dulu. Ini akan ada pelatihan kan gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi saya katakan bahwa mahasiswa KKN ini didampingi oleh satu DPL dalam satu kelompok 15 orang dan mendapat 5 dosen yang mengajar KKN. Satu mengajar desain program. Jadi nanti adik-adik bisa mengawali dengan dosen yang desain program. Misalnya. Lalu dengan dosen yang mengajar pengembangan perangkat. Pengembangan perangkat ini. Apa sih pengembangan perangkat misalnya? Misalnya tadi programnya adalah asistensi mengajar. Nah, pengembangan perangkat kan banyak media, soal-soal tentang literasi, kan gitu ya, literasi membaca, literasi matematika itu. Nah, itu perangkat. Jadi semua ada perangkatnya ya, tergantung pada tematika KKN. Lalu nanti ada dosen yang mengajar pengembangan program. Lalu diseminasi kan gitu. Nah, diseminasi ini adik-adik itu perlu kreativitas ya. Nanti coba ada dosen yang bisa mengajari adik-adik konten-konten yang tidak hanya sekedar menarik ya, tapi konten-konten yang bisa mengubah orang. Istilahnya orang bergerak gitu, orang gerak membantu mitra, membantu Anda atau membantu mahasiswa ini kan seperti itu. Lalu ada dosen yang monitoring dan evaluasi. Nah, ini yang belum tertulis di sini adalah mengembangkan laporan. Jadi itu ada dosen. Ada dosen desain program, pengembangan perangkat, pengembangan program, diseminasi, monitoring dan evaluasi, dan pengembangan laporan. Jadi 6 dosen ya saya evaluasi. Tidak 5 tapi 6 dosen adik-adik ya. Ini salah tertulis. Ini 5. Ternyata 6 ya. Jadi nanti ada 7 dosen, satu sebagai DPL, satu DPL. Terus yang satunya lagi desain program, pengembangan perangkat, pengembangan program, diseminasi, monitoring dan evaluasi, dan pengembangan laporan. Nah, ada 6 dosen. Salah ini. Jadi ada satu DPL, lalu 6 dosen yang mengajar KKNT. Ini sudah akan disetting di SIM KKN. Nanti mahasiswa dapat menghubungi DPL dan 6 dosen tersebut. Atau sebaliknya DPL dan dosen dapat menghubungi mahasiswa. Jadi saling tergerak saja. Siapa yang duluan gitu ya. Mungkin itu ya adik-adik. Sehingga jangan resah dulu, tetap fokus, banyak membaca buku-buku panduan MBKM, terutama KKN ya, dibaca, itu sehingga nanti ketika memilih program itu tidak salah. Karena apa? Karena program-program di MBKM ini sudah ditentukan wilayahnya atau domainnya. Misalnya proyek di desa itu ya mengerjakan apa misalnya, adalah BUMDes, mengembangkan BUMDes atau apa. Sehingga kalau bisa itu proyek-proyek yang sejenis atau setara itu ya, tidak melenceng dari yang telah ditetapkan oleh MBKM. Mungkin itu, sampai jumpa, dan saya revisi tadi
bukan 5 dosen, tapi 6 dosen. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.